Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Sebelumnya juga Kang Idad mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang masih mendukung Kang Idad, masih menonton channel-channel atau video-video yang ada di channel Kang Idad tentang sejarah, misteri, horor, ataupun sesuatu unsur yang mengandung keanehan ya. Oke, kali ini Kang Idad akan membahas eh, fenomena yang terjadi pada saat ini sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Terjadi lagi seseorang yang memilih mengakhiri hidupnya dengan cara naik ke jembatan dan terjun ke sungai gitu ya. Naudzubillah. Kemudian juga ada terjadi kali ini fenomena bapak-bapak ataupun yang sudah dewasa dari laki-laki yang terjerat hutang yang sangat banyak, bingung, kemudian frustasi, depresi, dan lebih memilih istilahnya mengakhiri kisah hidupnya. Nah, kalau Kang Idad bahasanya nanti vulgar, nantinya takut kena teguran komunitas ya di YouTube. Nah, kenapa sih fenomena itu yang terjadi? Oke, kita bahas tadi yang pertama dulu. Kalau yang kejadian yang naik ke jembatan itu, Kang Ida tidak akan sebutkan tempat persisnya, cuman ya di sekitar Jawa Barat, Priangan Timur lah ya. Dekat sebenarnya dengan dengan tempat Kang Ida tinggal ya. Teman-teman bisa menebak sendiri lah. Perempuan uh, korban dari broken home, ayah dan ibunya berpisah, ayahnya tinggal di dekat-dekat kota dan ibunya itu dekat dengan tempat tinggal Kang Ida di beda kecamatan. Kemudian si orang tersebut pamit ke ibunya, tinggal dengan ibunya, mau pergi beli voucher, tapi terjadi itu pada saat pagi dini hari gitu kan, motornya ada di samping jembatan sebelah sana, kemudian jasadnya ada di bawah itu kan. Izin beli voucher kuota untuk HP, tapi ternyata semalam tidak ada kabar dan pada akhirnya seperti itu. Mengenaskan ya. Konon bukan konon, jadi korban broken home keluarganya tidak ada kepastian perempuan tersebut, orang tersebut eh, tidak ada tempat untuk bercerita mengenai masalahnya, mengenai kisah hidupnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa orang tersebut korban dari percintaan dan sulit untuk menerima keadaan pada akhirnya seperti itu. Naudzubillah. Jadi pada intinya teman-teman, zaman sekarang memang zaman yang harus kita itu kuatkan hati dan pikiran. Fenomena tersebut memang ujian dari Sang Pencipta. Kita harus pandai-pandai memanage ataupun memilih lingkungan, juga memilih guru yang tepat agar hidup kita terarah, juga agar kita itu selamat ya mengarungi kehidupan, karena memang kehidupan itu bagian dari takdir yang harus dilalui. Yang kedua adalah sekarang banyak orang dibuai dengan harapan-harapan palsu. Kita sebut saja kan ada permainan game yang berhadiah dengan persyaratan deposit. Tidak terasa bahwa depositnya semakin tipis, semakin habis, hanya scroll mengharap ada hadiah, mengharap kemenangan dari permainan tersebut.
sampai jual segala hal yang bisa secepatnya untuk menghasilkan uang dan didepositkan rumah, kebun, kendaraan, dan lain-lain. Tapi kemenangan tersebut tidak kunjung datang. Memang awal-awal dikasih kemenangan yang membuat kita euforia dan kita lupa bahwa sebenarnya itu suatu pancingan agar kita makin besar lagi, nol, dan pada akhirnya habis semua dan kita tidak punya apa-apa lagi, hutang banyak di luaran, menagih, ya itulah yang terjadi. Tidak kuat imannya, lebih mengakhiri kisah hidupnya di kebun. Banyak sekarang ya sebenarnya kasus-kasus tersebut yang terjadi. Itu kan jadi hanya dari harapan palsu. Kalau dulu-dulu itu fisik di depan bisa terlihat, kalau sekarang kan apalagi dengan sistemnya Android, sistemnya di HP, canggih, lebih canggih lagi kononnya, tapi nilai-nilai kecurangan dari permainan tersebut sangat bisa diatur kalau sistemnya internet. Apalagi gitu kan sekarang, wah luar biasa lah ya. Jadi teman-teman, dan dari berangkat hal itu selalu dikait-kaitkan tempat kejadian itu, bekas kejadiannya itu harus begini-begini, dan sering ada tangisan terdengar, kemudian ada penampakan-penampakan dari si korban tersebut. Sebenarnya itu ada dua kemungkinan, yang satu jin korin yang menyerupai, dan yang satunya lagi imajinasi kita yang seakan-akan mewujudkan orang tersebut ada di tempat. Semoga kita semua terlindung dari hal-hal negatif kehidupan ini ya. Kuatkan lagi iman, pikiran, dan sebenarnya mengarungi hidup itu jika hati kita bersih akan lancar ya. Dan tautkan hanya kepada Sang Maha Pencipta. Itu saja video sangat singkat ini, karena semoga bermanfaat lah buat teman-teman. Jaga diri kita, jaga lingkungan kita, orang-orang sekitar kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang buruk. Itu saja ya teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.